warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa tetap melaksanakan perkuliahan ini. Dengan salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya sebagai pemateri ketujuh akan memaparkan mengenai taksonomi Bloom. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani Tasyin yang mengandung arti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki tertentu. Posisi taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Menurut Bowler tahun 1992, taksonomi terdiri dari kelompok atau taksa. Materi pelajaran diurutkan menurut persamaan dan perbedaan, prinsip atau dasar klarifikasi atau hukum, misalnya persamaan dan perbedaan dalam struktur, perilaku, dan fungsi. Seperti halnya dalam bidang biologi, taksonomi merupakan pengelompokan dengan tujuan melakukan klasifikasi terhadap makhluk hidup. Nah, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup tersebut. Nah, di sini membandingkan memiliki makna bahwa kita dapat mencari persamaan atau perbedaan sifat atau ciri pada makhluk hidup tersebut. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, misalnya dalam bentuk tubuh atau fungsi alat tubuhnya. Nah, taksonomi dalam bidang pendidikan dirancang untuk membedakan kemampuan berpikir mulai dari tingkat terendah sampai dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini merupakan pemaparan dari Bloom, Engelhardt, Furst, Hill, dan Cartwright pada tahun 1956. Nah, perlu kita ketahui bahwa taksonomi dalam pendidikan bertujuan untuk memfasilitasi proses mental, terutama untuk memperoleh dan mencapai tujuan, atau dengan kata lain sebagai alat belajar berpikir. Bloom BS, yaitu kerangka yang diajukan, merupakan suatu cara untuk mengelompokkan tujuan pendidikan dalam hal yang kompleks secara bertingkat. Kemampuan intelektualnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis. Nah, Bloom BS itu kerangka yang diajukan merupakan suatu cara untuk mengelompokkan tujuan pendidikan dalam hal yang kompleks secara bertingkat. Kemampuan intelektualnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kerangka ini diterapkan untuk membantu membangun pengetahuan. Nah, pada konsep taksonomi Anderson-Cartwright, aspek kognitif dibedakan atas 6 jenjang yang diturunkan sebagai berikut. Yang pertama ialah mengingat atau remembering. Mengingat merupakan proses kognitif paling rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar mengingat ini bisa menjadi bagian dari belajar bermakna bahwa tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai sesuatu yang lepas dan terisolasi. Yang kedua ialah memahami atau understanding. Pertanyaan pemahaman menuntut peserta didik dapat menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai pengertian yang memadai untuk mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui. Nah, di sini peserta didik harus memilih fakta-fakta yang cocok untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang ketiga ialah menerapkan atau applying. Pertanyaan menerapkan mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, menyelesaikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun tidak berarti bahwa ini hanya sesuai untuk pengetahuan khusus untuk prosedural saja. Dan yang keempat ialah menganalisis atau analyzing. Pertanyaan analisis yaitu menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling berkaitan antar unsur tersebut. Kata kerjanya yaitu menguraikan, membandingkan,
mengorganisasi, menyusun, mengubah struktur, mengangkakan, mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, dan membandingkan. Dan yang kelima ialah mengevaluasi atau evaluating. Mengevaluasi membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Dua macam proses kognitif yang tercakup dalam kategori ini ialah memeriksa dan mengkritik. Kata kerjanya yaitu menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, dan menyalahkan. Dan yang terakhir ialah mencipta atau creating. Membuat ialah menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. Ada 3 macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini, yaitu membuat, merencanakan, dan mereproduksi. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan mengenai taksonomi Bloom yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.